Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi dalam edisi Kamis 29 Juli 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari Keluaran 32 ayat 15 sampai 29. Kita berdoa. Sungguh kami merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan kami menikmati hari baru. Tentunya semua karena kasih karunia Allah, pemeliharaan Allah bagi kami anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami akan rindu membaca kebenaran dari firman Tuhan. Perkenankan kami ya Bapa untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan kami memohon Roh Kudus menopang kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami boleh paham dan mengerti kehendak Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluaran 32 ayat 15 sampai 29. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Amin. Berbakti kepada Tuhan tema kita. Ketiadaan pemimpin
atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin, akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya. Ibarat kuda yang lepas kendali. Orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak pada Allah, orang-orang Lewi, dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, menjadi cemo bagi bangsa-bangsa lain, dan juga duka bagi Israel karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya kepadanya saja. Tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kepadamu ya Allah Tuhan kami berserah dan kami bersyukur pagi ini. Kami dimungkinkan menerima kebenaran Allah, menjadi pedoman, menjadi tuntunan hidup kami. Dan bila kami tetap setia kepada Allah, tetap taat dan patuh pada Allah, menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak masalah, tantangan, dan kesulitan, teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi baiklah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami tetap setia, taat menjadi anak-anak-Mu, tunduk pada kebenaran Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga kami hari ini. Sekiranya kami boleh lalui dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Dalam tugas, pelayanan, aktivitas, pekerjaan kami. Berikan hikmat dan kemampuan, kesehatan yang prima, sehingga kami boleh melakukan setiap tanggung jawab kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, dalam masa tua dikuatkan, yang bersyukur karena ulang tahun sempurnakan. Dan kami berdoa pemerintah kami hari ini diberikan hikmat dan pengertian yang mendalam, sehingga mampu mengatasi tekanan wabah pandemi COVID-19. Bangkit negara kami, bangkit bangsa kami, karena kuasa Tuhan bangkit dari tekanan wabah COVID-19. Bapa di sorga, berkati semua pejuang hari ini, mulai dari TNI Polri, relawan satuan tugas, semua garda terdepan. Tuhan berkati mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka dipeliharakan oleh Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini syukur dan doa kami bersama. Ampuni kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.